Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV, semoga sehat selalu. Dan hari ini sahabat keluarga muslim, kita jumpa lagi dalam program Bincang Sehat selama 60 menit ke depan. Sahabat keluarga muslim, hari ini kita akan membahas berkaitan dengan saraf, berkaitan dengan kelumpuhan pada badan, bisa juga disebabkan oleh penyakit ini dengan nama penyakitnya Guillain-Barré Syndrome atau kita singkat dengan GBS. Nah, bagaimana penanganan dengan penyakit ini dan apa bedanya dengan penyakit stroke atau lumpuh? Nanti kita akan bincang-bincang, kita akan gali informasinya dengan dokter kita yang sudah hadir di sini bersama kita, yaitu Dr. Arifin Hasanul Arifin, ya, MCAT New. Ya, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya dok sore ini? Alhamdulillah bikhair, sehat walafiat. Iya, alhamdulillah bikhair dok ya. Senang sekali jumpa lagi bersama dokter di sini berbagi tentang ilmu kesehatan, karena kesehatan itu sangat mahal sekali dok. Benar, ya nilainya sekali. Dan mungkin orang-orang yang merasakan begitu pentingnya kesehatan itulah ketika kita sudah sakit dok ya. Oke, makanya sebelum kita sakit kita harus menjaga kesehatan kita dok. Ya, kita mengundang juga dok untuk sahabat kaum muslim nantinya yang ingin bergabung bersama kita di sini, Anda bisa menghubungi kami di 0617944280 dan Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke SMS center kami atau via WA dengan nomor yang sama di 081370031616. Sekali lagi, tema yang akan kita bahas kali ini mengenai penyakit Guillain-Barré Syndrome atau GBS. Iya, ini sangat sangat jarang didengar ya. Mungkin kalau saya pribadi mungkin ini pertama kali mendengar nih dok, Guillain-Barré Syndrome. Pengucapannya juga ada kayaknya bahasa luar negerinya nih dok, namanya. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan atau disingkat dengan GBS nih dok? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan dari Akhi Darus tadi, penyakit Guillain-Barré Syndrome atau disebut yang GBS ini memang penyakit yang langka juga dan juga jarang didengar masyarakat pada masyarakat umum. Namun di rumah sakit yang tipe A itu cukup banyak kasusnya dan ini terkadang dianggap sepele. Dan penyakit ini memang namanya juga unik ya, Guillain-Barré Syndrome ya. Ini diambil dari dua nama ilmuwan ya, dari Prancis. Itu pada tahun 1916 itu pernah ditemukan dua orang pasien, yaitu tentara Prancis yang kebetulan menderita lumpuh ya. Nah, kemudian dilakukan perawatan oleh ilmuwan tersebut, akhirnya sembuh dengan sendirinya dan ternyata ditemukan ada suatu kelainan yang memang kelainan ini langsung dinamakan oleh nama mereka, itu George Guillain dan satu lagi Alexander Barr, sehingga disingkat jadi Guillain-Barré Syndrome. Yang mana penyakit ini dikategorikan sebagai penyakit autoimun dan dengan gejala yang tadi bisa dialami gejala kelumpuhan. Kelumpuhan. Ya. Kelumpuhan pada anggota gerak seperti itu. Oke, berarti ini bisa dikatakan pertama kali penyakit ini ditemukan di Prancis seperti itu dok. Iya. Dan nama penyakitnya ini juga diambil dari nama orang yang pertama kali menderita dok ya. Betul dok. Oke, jadi ini berkaitan dengan saraf tentunya dok ya, karena ini tadi akan menyebabkan terjadinya kelumpuhan pada tubuh. Ini semuanya atau hanya pada bagian tubuh saja dok? Ya, jadi saraf yang terkena itu adalah saraf tepi atau perifer. Jadi di dalam tubuh kita ini ada sistem saraf pusat namanya, itu terdiri daripada otak dan sumsum tulang belakang gitu ya. Dan ada lagi sistem saraf tepi yang mana ya kelanjutan daripada sistem saraf pusat itu adalah sistem saraf tepi. Itu sampai ke otot ya. Ya, terbagi menjadi nanti sistem saraf motorik, ada sistem saraf sensorik, ada nanti sistem saraf otonom itu ya pembagian-pembagiannya. Nah, itu bisa terkena pada seluruh sistem saraf perifer, mulai dari
yang berada di tangan, ekstremitas atas, ya, Iya, iya. ya, dan itu dalam pada kaki, sistem saraf tepi pada kaki, ya, Iya. bahkan GBS ini bisa juga menyerang sistem saraf pada daerah wajah, ya, tuh, ya, 50% bisa menyerang sistem saraf wajah atau fasial, ya, sehingga artinya seluruh sistem saraf tepi kita bisa terkena pada kasus GBS ini. Seperti itu. Misalnya kalau terkena di bagian wajah tadi itu, contoh bentuk apanya kalau di tangan mungkin kan nggak bisa digerakkan kan gitu dok lumpuhnya. Kalau di muka itu bagaimana tuh dok? Biasanya pasien itu ekspresi wajahnya itu tidak muncul, ya. Misalkan senyum, ya. Kalau kita kan senyum bisa, ya. Iya, iya. Dia tidak mampu senyum, ya. Kadang kita lihat nanti dari sudut apa namanya antara wajah dengan hidungnya itu rata gitu, ya, tidak ada lekukannya, ya. Jadi bedanya dengan kasus-kasus saraf lainnya seperti stroke misalnya pada kelumpuhan wajahnya, ya, atau Bell's palsy itu beda, ya. Kalau Bell's palsy atau stroke biasanya separuh wajahnya itu terganggu. Misalkan dia senyumnya merot, ya. Kemudian kalau pada SGB atau GBS ini, Guillain-Barré syndrome ini dia dua-duanya bilateral atau disebut dengan bifacial paralysis. Jadi dua-dua wajahnya itu lumpuh. Sehingga terkadang nggak bisa senyum pasien. Berarti seekspresi marah, senang, tawa, senyum ini datar aja semua gitu dok. Bisa terjadi datar, memang kasusnya jarang pada GBS ini, hanya 50% kasusnya yang bisa menyerang wajah, atau pada tipe atau varian daripada Guillain-Barré syndrome ini sendiri yang memang itu menyerang wajah jarang, tetapi lebih banyak dia menyerang pada ekstremitas atas atau bawah, yang paling sering itu ekstremitas bawah. Misalnya pada kedua tungkai, ya. Dan uniknya Guillain-Barré syndrome ini dia sifatnya ascending, maksud ascending itu dia naik ke atas. Jadi kelemahannya biasanya pasien datang dengan keluhan itu, kelemahannya itu dimulai dari kedua kakinya. Ya, kedua kakinya bisa mulai dari kelumpuhan atau kesemutan dulu atau mati rasa, dan dia sifatnya progresif, cepat penjalarannya atau perkembangan penyakitnya. Dia naik ke atas, ascending. Jadi awalnya pasien cerita, mula-mula dok dari kaki saya, kedua kaki dok. Kemudian besoknya tangan saya yang juga ikut lumpuh gitu, ya. Nah, itu khas pada Guillain-Barré syndrome, dan dia tidak hilang, menetap dia sifatnya. Menetap dan simetris. Simetris itu kanan kiri. Jadi nggak ada istilah kalau Guillain-Barré syndrome lumpuhnya sesisi saja atau satu tungkai saja. Dia biasanya dua-duanya, itu berarti khasnya bisa pada menyeluruh langsung dok, ya, di kaki bisa juga ke tangan. Tadi dokter menjelaskan kalau stroke itu untuk di muka tadi dok, bisa setengah sebagian. Kalau untuk GBS ini bisa semuanya. Ini salah satu perbedaannya dengan stroke atau gimana dok? Iya, memang dari perbedaan dengan stroke itu memang dari lokasinya, ya. Kalau stroke ini memang sama-sama lumpuh, ya. Uniknya stroke ini lumpuhnya itu sesisi, ya, sisi separuh badan gitu, ya. Misalkan pada tangan kanan sama kaki kanan, ya, tungkai kanan. Kalau Guillain-Barré syndrome ini lumpuhnya kanan kiri, dan itu serentak simetris dua-duanya. Kalau stroke kelumpuhannya itu sesisi saja, bisa yang sebelah kanan saja, bisa sebelah kiri saja. Kecuali pada stroke tertentu, ya. Misalkan stroke yang terkena adalah sistem batang otak. Ya, jadi otak ini nanti ada belahan otak kanan kiri, nanti ada otak tengah, nanti sambungannya ke bawah itu batang otak, ya. Nah, kalau stroke-nya di sebelah kanan, di otak sebelah kanan misalkan ada masalah, stroke itu kan terjadi karena pecah pembuluh darah atau sumbatan pembuluh darah. Misalkan di otak sebelah kanan karena biasanya gejalanya lumpuhnya sebelah kiri. Sebelah kiri, berlawanan. Berlawanan, ya. Atau belahan otak sebelah kiri yang lumpuh sebelah kanan. Sesisi aja. Tetapi ada stroke tertentu yang sifatnya itu bisa kelemahannya pada anggota sebelah kanan, nanti wajahnya sebelah kiri. Jadi nggak teratur apanya itu. Nggak simetris, ya. Itu biasanya pada batang otak. Nah, itu ada kasus tersendiri, tapi jarang sekali yang terjadi seperti itu. Jadi pada umumnya kalau Guillain-Barré syndrome dia kanan kiri. Kalau stroke itu umumnya itu
sesisi saja lumpuhnya. Oke. Nah, berbicara masalah stroke tadi kan itu juga tetap dikendalikan di otak kita, Dok ya. Kalau Benar sudah sekali. bermasalah di otak Iya. kita, ini yang menyebabkan badan kita itu akan lumpuh seperti itu. Seperti dokter sampaikan, kalau bermasalah sebelah kiri, maka yang kanan akan lumpuh. Iya. Nah, kalau untuk GBS ini apakah semua saraf itu terkena atau gimana, Dok? Sehingga semuanya bisa simetris lumpuhnya. Iya, jadi dia memang semuanya terkena. Ya, sistem saraf tepi semua, mulai dari kaki sama tangan bahkan sampai wajah. Iya, iya. Kecuali yang tidak terkena sistem saraf pusat, ya. Yang di pusat misalkan otak, gitu ya. Serangan Guillain-Barré syndrome pada otak itu tidak pernah terjadi, ya. Nah, yang sistem saraf tepi, ya, itu yang sering terjadi dan itu bisa terkena ke semua anggota tubuh yang dipersarafi saraf tepi. Tetapi memang sistem saraf tepi ini tiga bagian dia pembagiannya. Ada yang nanti istilahnya motorik, itu sistem saraf tepi yang motorik ini dia mengatur gerakan otot kita. Saya gerakan tangan ini adalah peran dari motorik. Gitu ya, yang kita sadari. Ada sistem saraf sensorik namanya. Sistem saraf sensorik ini berdasarkan pengalaman sensori kita, misalkan raba, nyeri, kita merasa, Dok, itu ya, rasa ya, sensor pengalaman sensorik. Nah, itu sense kita menerima informasi ya. Dari sistem saraf sensor itu biasanya sistem saraf sensorik namanya. Ya, jadi misalkan pasien dengan keluhannya tadi bukan lumpuh saja, kebas, nyeri, atau mati rasa, itu sistem saraf tepi yang tipe sensorik. Dan itu juga ada di bagian orang yang menderita GBS ini. Iya, bisa terkena motoriknya, sensoriknya. Ada satu lagi sistem saraf otonom, sistem saraf yang mengatur aktivitas biologis yang tidak kita sadari. Misalkan bernafas, atau denyut jantung, atau gerakan usus. Makanya pada kasus GBS ini dia bisa menyerang sistem saraf otonom. Nah, itu gejalanya biasanya gangguan nafas, berarti susah bernafas, susah bisa bernafas, juga nih, Dok, salah satu ini memang sudah, kalau sudah terkena otonom ini biasanya kasusnya juga kompleks ya, dan ini bisa menyebabkan komplikasi yang lebih berbahaya lagi gitu, bahkan bisa menyebabkan kematian gitu. Iya. Nah, tadi dokter sudah menjelaskan ada dua hal tadi ya yang berkaitan dengan gejalanya seperti kesemutan, kemudian tadi juga susah bernapas, ini salah satu gejalanya juga, Dok. Nah, kira-kira ada gejala lain nggak, Dok, untuk ini GBS? Ya, dari pasiennya yang menjadi khas Guillain-Barré syndrome ini, biasanya dokter akan menanyakan riwayat infeksi. Ya. Jadi riwayat infeksi, misalkan kita tanya sebelumnya sudah ada nggak riwayat misalkan flu atau diare, ya, 2 minggu sebelum infeksi atau sebulan sebelum infeksi atau terkena penyakit lumpuh ini. Biasanya pasien akan mengatakan iya, ada riwayat infeksi. Kenapa seperti itu? Memang secara patofisiologi atau kenapa sih timbul penyakit Guillain-Barré syndrome ini? Jadi ada satu sistem namanya sistem imunitas kita yang terganggu. Jadi namanya istilahnya autoimun. Sistem imun kita sendiri itu menyerang sistem saraf tepi kita. Nah, seharusnya melindungi, Dok. Kalau melindungi, kok bisa seperti itu? Karena ada riwayat infeksi. Misalkan yang paling sering itu infeksi diare misalkan. Nah, diare ini penyebabnya adalah salah satunya adalah Campylobacter jejuni atau sejenis bakteri yang menyerang usus kita sehingga menyebabkan kita diare. Nah, ternyata dari penelitian dikatakan bahwa struktur bakteri si Campylobacter ini mirip dengan sistem saraf tepi kita, membrannya mirip, gugus karbohidratnya, sehingga sistem imun kita yang dulunya dia menyerang si kuman ini untuk pertahanan tubuh kita terhadap diare, dia juga menyerang sistem saraf juga tepi kita. Dia tidak bisa membedakan ini kawan atau lawan ini, sehingga terkenalah GBS ini. Jadi biasanya dia ada riwayat itu infeksi. Jadi dokter akan tanya, ada riwayat nggak infeksi sebelumnya? Pasien biasanya mengatakan iya. Kalau tidak diare, misalnya gangguan saluran pernapasan, batuk, demam, flu, seperti itu. Nah, inilah dasar daripada terjadinya penyakit Guillain-Barré syndrome ini. Jadi ternyata bukan hanya leukemia atau thalassemia aja yang menyerang tubuh, Dok ya, seharusnya menjaga organ tubuh kita, autoimunnya. Sebaliknya menjadi penyerang. Ternyata ini juga, ini saya teringat jadinya kan, leukemia, kemarin kita berbicara itu juga kan, Dok, bahwasanya leukemia itu juga seharusnya melindungi tubuh kita
ini menjadi menyerang tubuh. Ya. Nah, seperti itu. Ini juga autoimun kita jadinya menyerang seperti itu. Iya, Dok, kalau cerita autoimun ini banyak penyakitnya, seperti penyakit lupus ya. Nah, mungkin belum kita pernah bahas di sini ya. belum, Dok. Banyak sekali. Tetapi kalau tadi yang leukemia itu memang kalau saya baca sih bukan autoimun ya, tetapi sistem produksi darahnya yang berlebihan, tidak terkontrol dan tidak fungsinya juga tidak bagus. Sama seperti thalassemia, juga faktor genetik yang lebih banyak perannya dibandingkan dengan autoimun ya. Seperti itu. Ya. Selain itu Dok, apalagi Dok yang menjadi tanda atau gejalanya Dok? Ya, biasanya juga pasien kadang mengeluhkan susah menelan. Ya. Susah menelan Dok, saya kadang bisa ngomongnya, kadang bisa celat. Ya, cadel itu biasanya udah terkena saraf-saraf di apanya nih, di wajahnya, atau senyum susah gitu ya, itu bisa seperti itu. Nah kalau sudah ke daerah wajah gitu ya, nah ini juga biasanya lebih berat ya, apalagi kalau saluran nafas ya, dan ini memang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Terkadang kalau pasien atau masyarakat di rumah, gitu, para pemirsa menemukan keluhan, misalkan tiba-tiba lumpuh. Ini jangan dibawa kemana-mana lagi, bawa ke dokter, ke rumah sakit, ya. Jangan-jangan ini Guillain-Barré syndrome. Oke, jangan sempat bawa ke paranormal Dok. Nah, karena memang Guillain-Barré syndrome ini uniknya dia penyakitnya ini dia durasinya nggak lama sih, serangan. Biasanya tidak lebih dari 28 hari. Ya. Kalau di atas 28 hari sudah jadi kronis ya, jadi nanti lain lagi tipenya. Tapi prosesnya itu sebulan. Dan pada tahap-tahap awal muncul tuh kelumpuhan tadi, kelumpuhan, dan itu disitulah yang terkadang bisa ke saluran nafas segala macam. Nah kalau sudah seperti itu kita temukan lumpuh, langsung bawa, akan lakukan pemeriksaan dan penanganan yang tepat lebih lanjut. Iya, baiklah Dok, itu tadi beberapa gejala Dok ya, gejala dan tanda sahabat kaum muslim bagi seseorang yang kalau sudah mendapatkan gejala tersebut dan tanda-tanda tersebut seperti susah menelan, kemudian terjadinya kesemutan. Nah, ini merupakan ciri bahwasanya kita itu terkena GBS atau Guillain-Barré syndrome. Nah, sahabat kaum muslim, nanti kita akan tanya kembali Dok ya, apa saja penyebabnya dan apa saja bagaimana cara pencegahnya. Tapi sebelumnya kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana sahabat kaum muslim, tetap di Bincang Sehat.